Selamat pagi, saudaraku. Saya percaya hari ini keadaan kalian baik-baik di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita belajar bersama apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. Hari ini 15 Juni 2024, renungan The Message dengan tema Love God. Kita mungkin kagum melihat seorang yang kaya raya konglomerat dengan harta yang berjumlah ratusan triliun miliar, atau seorang pejabat yang agung di mata manusia. Dia punya kekuasaan, dia punya prestasi, dan semuanya mereka memiliki segalanya dalam hidup ini. Namun mereka tidak ada artinya dibanding seseorang yang menjadi sahabat dan kekasih Tuhan, saudaraku. Kalau boleh saya katakan begini, semua pencapaian prestasi dunia tidak ada yang bisa mengalahkan atau lebih mulia dan lebih unggul dibandingkan prestasi seseorang yang sederhana tetapi mampu mencapai hati Tuhan. Ini loh saudaraku yang selalu menggelitik di perasaan saya. Orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan di dunia ini, tidak pandai, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tampil sederhana, mungkin saja tidak sekolah tinggi. Tapi kalau orang itu mampu mencapai hati Tuhan, sampai Tuhan berkata, "Engkau di hatiku, nak, karena aku tahu aku di hatimu." Wih, itu saudaraku, itu adalah sebuah berkat terbesar dalam hidup orang itu. Tahu nggak saudaraku? Itu yang harus kita kejar. Maka di hati kita tuh ada siapa, saudaraku? Apakah Tuhan atau dunia? Dia itu bukan saja hanya maha tahu, tapi dia juga merasakan apapun yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan punya perasaan, Tuhan menikmati kehidupan kita. Tuhan tahu ketika kita mencampakkan Dia. Tuhan tahu ketika kita menggarap diri kita untuk menghargai Dia. Dia juga tahu. Namun di dalam terseok-seoknya hidup kita mengiring Tuhan, Dia panjang sabar, saudaraku. Dia dengan teduh, Dia menuntun kita, Dia menunggu kita bertobat. Dia dengan kasih mendekap kita. Meskipun kita melukainya, kita menancapkan paku berkali-kali dalam hatinya. Kita menggores sesuatu yang menyakitkan perasaannya. Kita meragukan Dia, kita mengumpat Dia. Kita memaki Tuhan karena keadaan diri kita mungkin yang tidak baik. Tapi coba kau bayangkan, saudaraku, di dalam kurang ajarnya kita kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang sabar. Dia peluk kita. Kita pukul Dia, kita tendang Tuhan, kita mungkin maki Tuhan, kita mungkin kurang ajar, kita tidak menghormati Dia sama sekali. Saudaraku, jangan menunggu waktu yang baik ya untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Hadir, Tuhan itu Immanuel, selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita. Karena waktu yang kita alami hari ini adalah waktu yang baik. Firman Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel ketika di padang gurun, Tuhan tidak mengizinkan seorang pun tidak mencapai Kanaan. Tetapi sebagian besar dari bangsa ini tidak mencapai Kanaan. Bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena bangsa itu mengeraskan hati. Jangan sampai kita ditipu dengan konsep yang salah. Seakan-akan kalau kita percaya Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh pasti kita masuk surga. Enggak, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah memasukkan kau dan saya ke dalam rumahnya kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang mengkhianati Dia, yang tidak setia dengan Dia di dalam pengiringan kita hidup 70 tahun, 80 tahun. Kita terus menancapkan hal-hal yang buruk di hatinya. Coba kita introspeksi diri. Kira-kira sudah setiakah aku kepada Tuhan? Ke gerejamu bukan jadi ukuran bahwa kau setia. Kesetiaanmu dan kesetiaanku itu diukur dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, minggu ke minggu. Seberapa kita menempatkan Tuhan di hati kita. Seperti renungan kemarin saya katakan, seberapa berani kau bayar harga, mendelete kesukaanmu, kesenanganmu, kau gantikan untuk kesenangan Tuhan. Wih, itu gak gampang, saudaraku. Teori ngomong begini gampang. Melakukannya ketika kau harus ambil pilihan itu gak gampang. Itu orang-orang yang berkualitas dan berkualitas baik, tinggi, baru berani. Ya. Jadi seringkali banyak orang menempatkan Tuhan sesaat ketika di gereja. Setelah itu dia melepaskan Tuhan dan menempatkan yang lain di hatinya kembali. Itu berkhianat, saudaraku. Mungkin yang kita tempatkan itu bukan sesuatu atau seseorang. Mungkin bisa juga masalah-masalah hidup yang terus membelenggu hidup kita karena kita lebih fokus kepada masalah hidup daripada masalah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita. Jangan jadikan Tuhan hanya jadi penolong atau pelindung hidup, saudaraku. Sudah pasti Dia penolong kita satu-satunya. Sudah pasti Dia pelindung kita satu-satunya. Tapi jadikanlah Dia kekasih kita satu-satunya. I love you, my Lord. You are the one in my life. Itu bukan hanya retorika bicara untuk lebay, saudaraku, tetapi benar-benar jauh keluar dari kedalaman hatimu. Dan kita bisa berkata, aku mau menjadikan kau segala-galanya dalam hidupku. Itu baru bisa jadi sahabat, jadi kekasih. Bayar harga yang utuh itu baru begitu, saudaraku. Orang itu gak gampang. Itu butuh proses panjang. Ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, kita sedang mengkhianati dan secara tidak langsung kita sedang mencelakai orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi. Karena ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, kita sedang mendatangkan malapetaka kepada diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Memang kita bisa melindungi orang-orang yang kita cintai? Nggak bisa, saudaraku. Hanya tangan kuat Tuhan yang melindungi kita dan orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan tenggelam dengan masalahmu. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kau bersama dengan Tuhan, kau tenggelam bersama dengan hadirat Tuhan. Kau tenggelam, kau menjadi kekasih dan kau menjadi sahabat Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tidak ada yang mempermalukan kita. Tidak ada yang bisa merancangkan sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Yang satu kita butuhkan adalah cintai Tuhan lebih lagi. Katakan, aku mencintai Engkau, Tuhan. Dan aku mau mencintai Engkau sampai nafas akhir hidupku. Setiap kau punya masalah, saudaraku, dengar baik-baik ya. Ini pengalaman yang saya lakukan. Setiap kali masalah itu menghantam saya,
respon pertama yang saya lakukan sekarang adalah, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mau mencintai Engkau. Kalimat itu kelihatannya simple, tetapi di dalam kalimat aku mencintai Engkau Tuhan, di dalam masalah yang datang itu, kita bisa berkata begini, artinya di dalam sulitnya hidup ini, aku mau tetap hidup di dalam perkenanan-Mu. Aku tidak mau salah respon. Aku tidak mau salah ambil keputusan. Aku mau belajar diam. Aku mau belajar menanti tuntunan Tuhan, supaya aku tidak meleset dan salah ambil keputusan. Tolong aku Roh Kudus, aku tidak mau melukai hati Bapakku. Aku mau belajar menjaga hatiku, tetap diteduh, tetap tenang, tidak reaktif, supaya aku terus berkenan di pemandangan Allahku. Wih, keren kan saudaraku? Itu yang saya coba lakukan meskipun masih jatuh bangun, saudaraku. Saya jujur, tapi tiap kali ada masalah saya lakukan itu. Karena cinta kita harus kita jaga kepada Tuhan. Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk merebut cinta kita kepada Tuhan. Dia akan menawarkan segala keindahan, kemewahan, kenyamanan, kemakmuran yang semu. Dan boleh di lapangan kita bisa lihat banyak orang yang akhirnya berpaling dan mengikut mereka dan meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku, di dalam renungan pagi hari ini, renungan The Message, love God, lebih lagi, cintai Tuhan, more, lebih lagi, lebih deep lagi. Ada masalah baru, tambah itu jadi sarana untuk kita semakin dalam mencangkokkan cinta kita lebih kepada Tuhan. Hari ini kita berjuang bersama, saudaraku. Tetaplah tersenyum dengan hidup ini. Meskipun mungkin tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita tersenyum. Pandang Tuhan. Jangan tenggelam dengan persoalan hidup. Garap hidupmu tetap tepat. Responmu semuanya. Lihat. Tuhan yang hidup itu tidak akan membiarkan kita mencucurkan air mata sendirian, saudaraku. Kalau kita patut dibela Tuhan, Dia Allah yang Maha Hadir akan membawa kita hari ini terbang tinggi bersama dengan Dia. Selamat beraktivitas ya saudaraku. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.